Selamat sore ya kepada semua teman-teman media yang sudah hadir di sini ya. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Nah, dalam rangka pertemuan ini hari ini, yang mana atas diskusi kita dengan klien kami ya, Pak Jero, itu kita mau meluruskan situasi dan kondisi yang terjadi selama ini ya, setelah beliau melakukan klarifikasi ya, banyak melakukan klarifikasi. Nah, akhirnya menjadi bias kemana-mana. Nah, untuk itu perlu kiranya saya selaku kuasa hukum itu sebenarnya apa sih yang terjadi, kok bisa seperti ini ya. Nah, karena apa? Karena secara psikologis ya, klien kami itu merasa sangat dirugikan ya. Kenapa? Karena video yang beredar itu tidak utuh di masyarakat ya. Jadi video yang beredar itu hanya sepotong-sepotong, sehingga mengakibatkan opini masyarakat tidak terarah, simpang siur ya. Contohnya saja dikatakan bahwa telah terjadi persetubuhan, maaf ini sampai adanya hormon keluar kan begitu. Nah, tapi kenyataannya itu sebenarnya sejatinya tidak ada terjadi persetubuhan ya. Kalau kita melihat secara lengkap isi daripada klarifikasi Pak Jero. Nah, itu perlu saya luruskan di sini ya, agar kita tidak bias kemana-mana. Nah, yang kedua ini terkait juga dengan pemanggilan besok, yaitu jam 10 ke Polres Tabanan ya. Beliau selaku klien saya itu taat akan hukum yang berlaku ya, taat akan aturan yang berlaku, dan bahkan kita senang ada panggilan karena apa? Kita dapat memberikan kejadian yang sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya, sehingga ini kan sebenarnya bukan panggilan ya, ini adalah mintaan klarifikasi ya, besok jam 10. Nah, terkait masalah ini ya, dugaan kita di sini, ini telah terjadi narasi-narasi yang tidak benar di lapangan ya, atau di media. Kenapa demikian? Karena dari awal ya, setelah kita diskusi dengan Pak Jero, nah memang di klarifikasi beliau ada diksi yang mudah dipotong sehingga gampang dimanfaatkan oleh oknum-oknum masyarakat, kan begitu. Nah, dari diskusi kita sebenarnya ini ada beberapa orang yang kita curigai atau oknum yang memprovokasi masalah ini, gitu kan. Nah, bahkan dari sisi pelaporan awal yang kita pelajari itu yang tersebar di media sosial maupun di media itu kan laporan pemerkosaan ya gitu ya. Nah, dan kenyataannya setelah kita menerima undangan klarifikasi di sini lebih pada pemeriksaan atau klarifikasi akibat pelecehan seksual ya. Jadi beda loh itu ya. Nah, kalau pemerkosaan itu kan kekerasan seksual ya. Pelecehan seksual itu kan sangat luas ya. Kalau kita kategorikan bisa menjadi 5 ya. Di antaranya ya, pelecehan gender bisa ya, terus perilaku menggoda bisa, penyuapan seksual bisa, terus pelanggaran seksual bisa, dan pemaksaan seksual bisa. Nah, ini nggak jelas yang mana yang dimaksud gitu. Dan mungkin bapak-bapak tahu bahwa pelecehan seksual itu bisa juga ya, saya garis bawahi, bisa juga diselesaikan secara perdata ya, karena itu bisa juga tidak menyangkut tindakan kriminal gitu. Nah, makanya dari sana kita pelajari kok sepertinya ada hal-hal yang dipertanyakan di sini, kok beda. Nah, ya, bahkan kita menduga, si Pak Jero sendiri juga menduga bahwa sebenarnya korban NCK ini itu tidak ada niat sebenarnya di awal untuk melapor ya. Namun karena diprovokasi ya, bahkan ada didukung dengan secara tidak langsung sehingga terjadilah kejadian ini ya. Nah, jadi di sana sudah sangat jelas ya. Kenapa? Nah, kalau kita di kuasa hukum itu tetap berprinsip pada dua asas ya. Yang asas yang pertama yaitu asas praduga tidak bersalah ya. Nah, jadi siapapun di mata hukum itu sebelum ada putusan pengadilan itu mereka tidak bersalah ya. Nah, itu proses hukum tetap berjalan. Terus yang kedua, kita memakai asas equality before the law ya, persamaan kita di mata hukum.
kita tidak mau dong klien kita ya diperlakukan seperti ini, seolah-olah diponis, dijudge sudah bersalah, padahal proses hukum belum berjalan. Nah ini yang perlu saya luruskan di sini, gitu. Nah untuk itu mungkin dengan apa yang saya ungkapkan di sini bisa meluruskan suasana. Biarkanlah proses hukum ini berjalan dengan baik. Besok kita akan menghubungi panggilan ya, dengan didampingi beberapa pengacara ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan kasus ini ya. Dan kita berharap semoga ini tidak melebar ya, karena menyangkut nama baik klien kami. Ya, itu. Kira-kira ada yang lain? Cukup ya? Ada? Nah, kira-kira itu dari saya ya. Pak Jero, ada yang mau tambahin? Cukup ya? Ada kira-kira pertanyaan? Mungkin sekiranya apa aja yang sudah dipersiapkan dalam rangka menghadapi klarifikasi besok ini di Polres Tabanan? Oke, dalam hal ini ya kita tetap dari awal sudah mempelajari kasus ini dengan baik ya. Jadi kita lihat bukti-bukti apa yang menguatkan atas tuduhan kita. Karena apa? Karena ini menyangkut kebenaran material ya. Pidananya kan begitu. Kita kan menggali kebenaran material dalam pidana ya. Nah kalau misalkan apa yang dituduhkan kepada kita itu menjadi tidak benar, akan berbentuk fitnah nantinya, kan begitu ya. Di samping pencemaran nama baik kan menjadi fitnah, ya kan. Dan fitnah itu bisa berlanjut ke prasangka tidak benar. Nah jika itu dilakukan berturut-turut di dalam sidang, nah masuklah keterangan palsu. Nah itu akan semakin berlanjut. Tapi kita tetap berpedoman pada apa yang bukti yang kita punya untuk menguatkan proses hukum ini bahwa kita itu tidak salah sebenarnya. Berarti besok bakal bawa bukti-bukti juga berarti ke Polres Tabanan, Pak Gus. Kalau boleh tahu bukti-bukti seperti apa yang akan dibawa? Kita ada beberapa bukti surat ya. Nah, nanti itu akan kita tunjukkan ya bahwa kejadian ini sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya melalui dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan sampai berjalannya proses ini sampai sekarang gitu ya. Kalau boleh tahu surat pemanggilan atau undangan klarifikasi dari Polres Tabanan ini diterima baik kuasa hukum maupun Bi Jero sendiri itu kapan Pak? Itu diterima 2 hari yang lalu ya. Nah, 2 hari yang lalu setelah itu kita meeting dan lalu kita melihat kejadian yang bias ya di media saat ini. Terus terang mungkin kalau Anda melihat langsung juga kan sangat tidak terarah ya, sangat liar ya. Nah, makanya kok bisa terjadi seperti ini, padahal hal yang sebenarnya terjadi tidak begitu gitu ya. Makanya itulah kita akan luruskan. Oh, diterima sama Bi Jero atau Pak Agus yang? Nah ini kan ditujukan kepada terlapor ya, alamat terlapor. Nah, jadi diterima sama terlapor atau lalu diberikan kepada saya. Pak, sedikit mungkin tadi kan disebutkan bahwa tergambar mungkin kelompok masyarakat yang memprovokasi itu sudah tergambar dan apa kira-kira. Jadi gini, dari awal ya, ini mohon maaf, beliau kan ini pelayan umat ya, beliau ini pelayan umat. Jadi dari awal kejadian ini, itu beliau ini tidak ada maksud apa-apa. Beliau hanya ingin melayani, membantu umatnya, ya, karena itu komitmen beliau. Nah, seiring waktu terjadi perjalanan seperti ini, ya kan? Nah, dan dari konteks komen yang saya lihat di sini itu seolah-olah ada 2 kubu. Ya, ada kubu pro terhadap beliau, ada kontra terhadap beliau. Nah, mungkin saya katakan ada orang yang tidak suka ya. Nah, beliau kan ini di samping sebagai pelayan umat, dia juga beliau di Telegram loh, ya, cukup terkenal lah di Bali ya. Nah, mungkin di sana ada yang tidak suka sehingga memprovokasi kasus ini seolah-olah menjadi benar dan menjadi besar dan seolah-olah beliau ini mengkriminalisasi seorang. Kalau ini kan setelah Bi Jero klarifikasi itu kemudian ada semacam salah satu oknum yang membuat semacam live juga seperti itu, dan memang yang baca komennya ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik yang mungkin masih kabur lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi persetubuhan itu tidak ada Ya. Tapi air mani keluar atau bagaimana Pak? Jadi saya sudah bilang tadi ya, saya sudah diskusi sebelumnya dengan Pak Jero. Pada dasarnya itu tidak ada aktivitas seksual. Hubungan badan Tidak ada.
Dan dalam klarifikasi beliau itu pun mengatakan begitu. Kalau semua melihat secara utuh, itu tidak ada. Apalagi ya, mohon maaf ini muncrat di apa namanya, di dada gitu ya. Itu tidak ada itu. Berarti tidak ada keluar air. Tidak ada. Itu hanya bentuk komunikasi ya NCK terhadap klien kami gitu. Jadi itu tidak benar ya. Makanya apa yang terjadi ya di lapangan di media sampai saat ini kok menjadi bias kemana-mana. Makanya perlu saya mengambil sikap bahwa ingin meluruskan kondisi yang terjadi saat ini. Gitu. Jadi sebelumnya ya saya tambahkan bahwa sempat saya membuat video klarifikasi itu yang kemarin sudah rekan media sudah datang juga ikut hadir, ikut serta untuk menyaksikan dan juga ikut memediasi pada saat itu. Jadi terkait dengan video klarifikasi yang sudah saya buat itu, saya kan pada saat itu di awal menceritakan awal mula kejadiannya, yang kedua atas tuduhan yang dituduhkan kepada saya bahwasanya katanya bahwa saya melakukan tindakan pemerkosaan ataupun sekarang sudah menjadi perubahan menjadi sebuah pelecehan. Dan setelah itu dari pihak sana, dari pihak yang terduga katanya korban itu menyampaikan bahwa saya sampai melakukan hubungan badan, mengeluarkan air mani atau mengeluarkan sperma. Itu kan saya menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh dari pihak sana. Sehingga saya di akhir video saya pada saat itu kalau utuh itu melihat dan mendengarkan bahwa saya mengatakan bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Karena apa? Karena itu fitnahan. Saya sudah katakan itu fitnahan. Jadi seperti itu saya tambahkan sedikit ya. Nah itulah diksi beliau yang mudah dipotong. Nah oleh oknum-oknum tertentu ya. Akhirnya menjadi liar lah. Akhirnya menjadi bias kemana-mana ya, tidak terarah ya. Nah makanya sangat disayangkan ini terjadi dan saya juga merasa bertanggung jawab untuk meluruskan semua. Ini juga mungkin mewakili pertanyaan netizen Ya, juga. ya. Apa namanya itu kan disuruh matikan lampu, mengunci pintu, segala macam. Ada netizen yang bertanya kenapa mau seperti itu. Nah, jadi gini. Menyambung juga mungkin apa namanya, dia udah konfirmasi sarang ketua PHD Bali Pak Iman Kena, dia bilang ya kalau memang itu betul terjadi mestinya perlu ada pengendalian diri, itu sih beliau bilang waktu itu. Nah, mungkin bisa disampaikan apa namanya kenapa maunya itu. Ya. Jadi saya garis bawahi lagi ya. Nah ini adalah narasi yang tidak melihat video secara utuh, ya kan? Memang klarifikasi beliau itu cukup panjang. Nah beliau sudah pernah menceritakan ke saya pada awal beliau minta bantuan ke saya ya, minta bantuan itu. Kejadian itu hanya ingin beliau ini mengobati atas sakit yang dialami oleh pelapor. Kenapa? Karena si pelapor bilang, ya inisial NCK ini bilang silau dengan lampu yang besar karena dia merasa sudah putar-putar kepalanya lah gitu. Nah pusing. Nah dia kan mau mati, ya udah dimatiin. Terus pintu ditutup, ya, karena di luar banyak orang. Masa dibuka sih? Orang tidur di dalam kan nggak mungkin. Nah itu permintaan daripada lapor. Dia mengikuti. Terus ngaku perutnya sakit, diambillah minyak telur diolesin. Itu semua dalam rangka membantu. Gitu ya. Jadi diksinya di sini dibalik, seolah-olah beliau melakukan ini melakukan. Nah, itu tidak benar ya. Terakhir mungkin Pak Gus ya. Apakah dari pihak Pak Gus atau Bijuru sendiri menduga bahwa Bijuru ini dijebak, semacam dijebak lah seperti itu, sehingga ada kasus pelaporan seperti ini? Kita sangat keras menduga hal seperti itu karena ya kalau dilihat rentetan kasus ini dari cerita klien kami ini bahwa memang ada beberapa orang yang tidak suka sama beliau, entah alasannya apa kita tidak tahu. Nah itulah yang sedang kita pelajari, kita matangkan dan kita akan membuat laporan. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya nanti ini kan besok kan masih pemanggilan, terus kemudian kan kedua belah pihak kan akan membuktikan satu sama lain gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya dari pihak bapak ini menang, istilahnya tidak terbukti lah gitu ya, maka akan melaporkan balik karena ini kan sudah dalam tanda kutip sudah pencemaran nama baik. Ya. Nah jadi seperti saya bilang tadi ya, ini bukan hanya pencemaran nama baik, ini juga masuk 11 fitnah ya, 18 persangkaan ya, tindak pidana, terus masuk keterangan palsu juga, laporan palsu juga, gitu loh. Nah, kalau kita melihat perjalanan ini kan klien saya sudah sangat biasa dirugikan oleh oknum-oknum tersebut kan. Nah, tentu saja kita ingin mencari jalan kebenaran. Kita ingin
menghapus tuduhan-tuduhan itu semua dengan melaporkan seseorang telah melakukan kejadian seperti ini sehingga mencemarkan nama klien kami. Itu artinya tentu kita akan buatkan bentuk laporan baru lah ya. Entah itu nanti laporan ini tertuju kepada NJK bersangkutan dan teman-temannya yang ingin bisa nama baik klien kami. Gitu. Cukup kira-kira? Ada tambahan? Nah, saya kira ini press release ini sangat penting ya. Jadi mohon pihak media supaya menyiarkan secara utuh ya. Karena apa? Karena supaya tidak menjadi bias lagi ke depannya ya. Proses hukum kita jalanin, proses hukum kita dampingi ya. Dan kita berharap semoga ini cepat selesai ya. Karena bagaimanapun juga ini sangat merugikan klien kami. Karena beliau dengan adanya kejadian ini tidak bisa melakukan aktivitas secara normal, saya katakan ya. Ya itu. Oke, saya kira dari saya ini cukup ya. Semoga pelurusan statement ini atau press release ini bisa bermanfaat pada masyarakat. Terus yang perlu saya garis bawahi, jadi saya mewakili klien kami ya. Kami minta maaf atas kegaduhan ini di masyarakat Bali khususnya ya. Karena sebenarnya kita tidak menginginkan ini, tapi kok menjadi gaduh, ada banyak kata-kata kasar yang keluar. Nah itu sebenarnya kita tidak menginginkan. Cuma karena adanya mispersepsi sehingga terjadi seperti ini. Nah, apapun itu kan penyebabnya mungkin di atas kejadian ini. Makanya kita minta maaf, semoga ini cepat bisa mereda dan masyarakat Bali bisa lebih bijak dalam menelaah satu masalah. Gitu ya. Nah, sudah kira-kira cukup? Oke, terima kasih banyak saya ucapkan ya. Itu aja sih ya.